Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang strategi proses, pengetahuan organisasi panen dan inovasi praktek dalam pemeriksaan empiris tentang strategi operasi. Anggota kelompok kami, Cindy Linggaradita, Silviani Koirunisa, Alfiatul Jannah, Ratna Dewi Anggraini A, dan Fitria Rahmadani. Tinjauan pustaka. Yang pertama, kemampuan pengetahuan. Kemampuan pengetahuan, hal ini dilakukan untuk mengkoordinir serta merencanakan dalam pengelolaan pengetahuan organisasi, sehingga dapat menciptakan sebuah value. Yang kedua, terdapat strategi operasi. Strategi operasi menguraikan arah dalam mengambil keputusan yang selaras dengan strategi fungsional lainnya. Strategi operasi dapat dikatakan sebagai strategi fungsional yang harus berpedoman pada strategi bisnis, sehingga menghasilkan suatu pola yang konsisten dalam keputusan operasi. Yang ketiga, kinerja inovasi merupakan proses yang berkaitan dengan ide-ide untuk memperkenalkan produk baru. Era globalisasi, strategi operasi menjadi hal penting bagi keberhasilan sebuah perusahaan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Keunggulan khusus dapat dilihat dalam beberapa bentuk. Operasi menjadi unggul dengan sasaran seperti harga terendah, kualitas tinggi, pengiriman terbaik, atau fleksibilitas. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Strategi operasi merefleksikan sarana perusahaan yang dapat mempengaruhi posisi kompetitif dalam mencapai tujuan strategis. Strategi operasi. Menurut Amoka Giampah and Boye, strategi operasi menguraikan arah operasi pengambilan keputusan dan karya selaras dengan strategi fungsional lainnya dalam perusahaan, misalnya pemasaran, sumber daya manusia, dan keuangan untuk mempertahankan arah strategis secara keseluruhan. Strategi operasi sebagai pengembangan spesifik kekuatan kompetitif berdasarkan operasi berfungsi yang bertujuan membantu organisasi mencapai tujuan kompetitif jangka panjang. Operasi literatur strategi dapat dibagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama yaitu klaster mengakui isi dari strategi operasi sebagai prioritas kompetitif, kemampuan atau praktik yang kongruen dengan strategi keseluruhan perusahaan. Dan yang kedua, mengklarifikasi proses pengembangan atau melaksanakan keputusan strategi operasi. Meskipun beberapa kebingungan tentang penamaan strategi operasi yang berbeda, ada kesepakatan umum di antara banyak peneliti pada komposisi penting untuk mendefinisikan strategi operasi dalam hal prioritas kompetitif, kunci atau tujuan termasuk kualitas, pengiriman, fleksibilitas, dan biaya. Operasi literatur strategi juga menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengejar beberapa strategi dengan sedikit bukti pengorbanan di antara mereka. Menurut Porter berpendapat bahwa perusahaan tidak perlu membuat pengorbanan dan masih mampu mengejar beberapa prioritas kompetitif. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan mampu bersaing dengan sukses menggunakan beberapa strategi. Baru-baru ini berdasarkan pada meta-analisis dari strategi operasi penelitian empiris lebih dari 2 dekade, menurut Rosenzweig dan Aston tahun 2010 menemukan sedikit bukti dalam literatur mengenai pengorbanan antara dimensi kompetitif kunci dari kualitas, pengiriman, fleksibilitas, dan biaya ketika dikejar oleh perusahaan-perusahaan. Untuk tetap kompetitif, perusahaan-perusahaan perlu membuat tambahan yang substansial dalam kualitas, fleksibilitas, pengiriman, dan biaya dimensi strategi operasi mereka. Selanjutnya yaitu kemampuan pengetahuan dan operasi strategi. Untuk mengetahui kemampuan pengetahuan dan operasi strategi berinteraksi, maka ada beberapa hipotesis disarankan. Yang pertama yaitu kemampuan KM memiliki dampak positif pada strategi operasi. Dalam hal ini akan dijelaskan bagaimana kinerja inovasi
dan bagaimana kemampuan pengetahuan dan kinerja inovasi. Hipotesis yang kedua yaitu kemampuan KM memiliki dampak positif pada kinerja inovasi. Lalu hipotesis ketiga, kinerja inovasi memiliki dampak positif pada strategi operasi. Dan hipotesis keempat, kinerja inovasi memediasi hubungan antara kemampuan KM dan strategi operasi. Dalam hal ini akan dijelaskan metodologi pengukuran hasil dan diskusi dari penelitian. Untuk hipotesis yang pertama yaitu kemampuan KM memiliki dampak positif pada strategi operasi. Sebelumnya kita akan terlebih dahulu mengetahui kinerja inovasi. Kinerja inovasi di perusahaan-perusahaan telah menerima banyak perhatian dari para peneliti sebagai sumber utama keunggulan kompetitif. Inovasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang berhubungan ide-ide baru atau untuk produk baru diperkenalkan, proses atau layanan. Penelitian ini mengadopsi dua core model kinerja inovasi yang menurut Chen dan Huang mempertahankan sifat bervariasi dari inovasi melalui perbedaan antara inovasi administratif dan teknis. Inovasi administratif sendiri menciptakan atau mengadopsi proses new administratif, operasi, atau sistem bekerja. Sedangkan inovasi teknis terkait dengan menciptakan atau mengadopsi teknologi baru, produk atau jasa. Selanjutnya yaitu kemampuan pengetahuan dan kinerja inovasi. Kemampuan pengetahuan adalah penting untuk kinerja inovasi karena apa? Sebuah perusahaan tahu menentukan hasil dan bagaimana harus dibedakan dari orang lain. Menurut Thornhill 2006, menunjukkan produk-produk inovatif yang lebih besar dalam lingkungan yang dinamis di mana pengetahuan berkembang pesat dan luas dibandingkan dengan lingkungan yang lebih stabil. Menurut Thornhill juga menciptakan dan menerapkan inovasi dalam organisasi itu terkait erat dengan kemampuannya untuk memanfaatkan kemampuan pengetahuan. Kemampuan KM memiliki dampak positif pada kinerja inovasi, dan strategi operasi. Penggerak pertama dan perilaku inovatif dapat mengakibatkan kinerja, pertumbuhan, dan profitabilitas menjadi lebih besar. Mereka membuktikan bahwa lebih inovatif organisasi tempat yang lebih besar, menekankan pada kualitas dan fleksibilitas dari perusahaan-perusahaan yang kurang inovatif. Namun, pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok pada penekanan yang ditempatkan pada on delivery dan biaya efisiensi, karena fokus inovator defensif biaya dan pengiriman sebagai fee, mereka pertama prioritas operasi. Berdasarkan kemampuan operasi, mereka mengidentifikasi menjadi 3 kelompok yang berbeda, yaitu inovator, pemasar, dan pengasuh. Dalam studi ini menemukan bahwa organisasi yang inovatif, produk, dibandingkan dengan kelompok lain, contohnya adalah follow manufacturing, strategi ini lebih berfokus pada fleksibilitas, kualitas, dan pengirimannya dengan kurang penekanan pada strategi biaya. Kinerja inovasi memiliki dampak positif pada strategi operasi. Yang pertama, peran mediasi kinerja inovasi secara implisit. Pembahasannya sebelum menunjukkan bahwa penanganan kinerja inovasi hubungan antara kemampuan pengetahuan dan strategi operasi. Dan secara khususnya, organisasi dapat menggunakan akuisisi pengetahuan, berbagi, dan aplikasi untuk menumbuhkan tingkat kinerja inovasi dalam perusahaan, yang pada gilirannya meningkatkan praktek strategi operasi. Proses inovasi itu sendiri yang melibatkan pengembangan produk dan proses baru telah dianggap sebagai ukuran kemampuan menyadari pengetahuan karena merupakan penerapan pengetahuan yang diperoleh dan dihasilkan. Kemampuan pengetahuan ditemukan dalam organisasi yang mengandung individu kreatif atau menyediakan konteks bagi mereka untuk menciptakan pengetahuan yang
diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Oleh karena itu, kinerja inovasi memiliki peran penting dalam fasilitas dan memperkuat dampak dari strategi operasi kemampuan pengetahuan. Kinerja inovasi memediasi hubungan antara kemampuan KM dan strategi operasi. Di situ terdapat 4 langkah, yaitu metodologi, pengukuran, hasil, dan diskusi. Metodologi. Penelitian ini menggunakan metode berbasis survei untuk menguji secara teoritis didasarkan hipotesis menggunakan teknik regresi. Langkah yang kedua adalah pengukuran. Strategi operasi yang dioperasikan dalam penelitian ini untuk mencerminkan prioritas kompetitif kunci diantaranya yaitu kualitas, pengiriman, fleksibilitas, dan biaya yang secara luas diakui dalam literatur. Langkah yang selanjutnya adalah hasil. Prediktor akun variabel kinerja adalah model regresi. Dan yang terakhir adalah diskusi. Maksud dari diskusi ini adalah untuk memahami kinerja inovasi pada strategi operasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.